Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita masuk ke sesi saham dan juga valuasinya. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang obligasi, obligasi tersebut kan seperti yang teman-teman tahu, itu ada pada sisi liabilitas. Nah, kalau untuk saham ini, nanti kita akan masuk ke sisi ekuitas. Nah, pertama, apa sih itu saham? Jadi saham itu merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh emiten. Emiten itu adalah perusahaan yang nantinya menyatakan bahwa pemilik saham itu mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Jadi ketika kalian memiliki saham atas perusahaan tertentu, berarti menunjukkan bahwa kalian memiliki hak milik atas aset dalam perusahaan tersebut dalam porsi yang sesuai dengan porsi yang kalian miliki gitu. Lalu perusahaan yang sudah berbentuk PT atau perseroan terbatas dapat menjual sahamnya ke publik apabila perusahaan sudah go public atau sudah TBK. TBK itu merupakan perusahaan terbuka. Nah, jadi ketika kita memegang suatu saham atau kita sebagai pemegang saham, kita berhak mendapatkan sebuah imbalan yang dapat diterima. Imbalan ini berbentuk dalam 3 hal. Yang pertama adalah hak kepemilikan, lalu yang kedua adalah dividen, dan yang ketiga adalah capital gain. Apa sih hak kepemilikan? Hak kepemilikan tersebut mencerminkan bahwa nanti ketika voting right, investor tersebut mempunyai hak. Nah, semakin besar kepemilikan seseorang, maka semakin besar juga hak orang tersebut untuk dapat mengontrol perusahaan. Nah, seperti yang pernah saya ceritakan pada saat itu tentang RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nanti ketika RUPS tersebut, para investor akan berkumpul dan diundang oleh perusahaan untuk membahas bagaimana sih kinerja perusahaan 1 tahun ke belakang dan juga rencana 1 tahun ke depan, begitu. Nah, lalu yang kedua, ada preemptive right, yaitu adalah hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi, perusahaan tersebut pada perjalanannya mungkin akan menerbitkan saham-saham baru. Itu yang disebut dengan right issue atau RI. Nah, pada right issue ini, perusahaan ketika mereka membutuhkan suntikan dana, baik itu untuk membuka pabrik baru, launching sebuah produk, dan lain sebagainya, perusahaan akan menerbitkan saham baru dan mereka akan menawarkan dahulu kepada para pemegang saham yang sebelumnya sudah menjadi bagian dari perusahaan. Nah, lalu ada yang namanya capital gain. Nah, tapi capital gain itu juga beriringan dengan yang namanya capital loss. Apa itu capital gain? Jadi capital gain itu adalah selisih dari harga beli dan juga jadi selisih dari harga beli dengan harga jual. Ketika harga beli ini lebih besar daripada harga jual, berarti mereka menderita namanya capital loss. Tetapi apabila harga beli itu lebih rendah daripada harga jual, maka si pemegang saham tersebut mendapatkan capital gain. Coba kita katakan ketika harga belinya itu 1.000, kita beli saham 1.000, tapi kita jual 500. Berarti kita mengalami kerugian sebesar 500. Nah, ini yang dikatakan dengan capital loss. Tapi sebaliknya, apabila kita membeli dengan harga 1.000, tapi ketika kita menjual itu 2.000, maka kita mendapatkan keuntungan sebesar 1.000.
Nah, 1.000 ini adalah capital gain, gitu. Nah, saham pula dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah saham preferen dan juga yang kedua adalah saham biasa. Apa itu saham preferen? Saham preferen itu memiliki preferensi atau keistimewaan tertentu dibandingkan dengan saham biasa. Nah, pendanaannya juga memiliki sifat campuran. Jadi sebagian saham preferen tersebut mirip sifatnya seperti obligasi, tapi sebagian lainnya mirip dengan saham biasa. Jadi kalau misalkan kita melihat lagi kepada struktur modal, di sini aset, lalu di sini liabilitas dan ini ekuitas, maka di sini kan yang paling pertama di liabilitas adalah utang jangka pendek, lalu utang jangka panjang. Jangka panjang ini bentuknya kan biasanya obligasi. Nah, pada ekuitas itu paling atas adalah saham preferen dulu. Lalu setelah saham preferen baru saham biasa. Maka dari itu kalian kalau kemarin nyadar ketika kalian menghitung tingkat bunga, lalu menghitung rasio, itu kan ada yang namanya saham biasa. Apa sih yang dimaksud dengan biasa? Itu adalah membedakan terhadap saham preferen, begitu. Nah, karena tadi posisinya ada di sini, posisinya itu ada di bawah obligasi dan juga di atas saham biasa, maka ini menunjukkan ketika terjadi likuidasi, tuntutan pemegang saham preferen atas aset berada pada urutan setelah kreditur atau setelah pemegang obligasi dan juga sebelum pemegang saham. Jadi ketika perusahaan suatu saat itu akan dilikuidasi atau dinyatakan bangkrut dan akan dijual semua asetnya, yang paling berhak atas perusahaan itu urutannya dari atas ke bawah. Jadi yang pertama itu adalah pihak bank dulu, lalu bank ini jangka panjang, lalu ini dari pihak kreditur, lalu ini dari pemegang saham preferen, lalu pemegang saham biasa. Gitu. Jadi kalau misalkan ada dananya itu hanya sebesar 350 juta misalkan. Jadi 100 juta misalkan hutang jangka pendeknya 100 juta di sini. Lalu hutang jangka panjangnya 100 juta, obligasinya 100 juta, maka yang sisa untuk pemegang saham preferen kan 50 juta. Nah, karena sudah habis, maka pemegang saham biasa itu tidak memiliki hak atas likuidasi. Jadi semakin bawah itu semakin tidak memiliki hak. Padahal misalkan pemilik saham preferen tersebut ada 100, tapi kan sisa dananya adalah 50. Berarti yang menjadi milik pemegang saham preferen itu hanya sisanya saja 50. Kecuali kalau misalkan di sininya 500. Setelah dilikuidasi ternyata perusahaan dinilai itu adalah 500 juta. Nah, maka di sini full 100 juta dan di sini full juga 100 juta gitu. Nah, ini untuk saham biasa. Jadi saham biasa itu merupakan pemilik dan penanggung risiko terakhir pada perusahaan ketika kita memegang saham biasa. Yang tadi saya tunjukkan, jadi pemilik yang paling terakhir, tapi resiko juga adalah resiko yang terakhir. Begitu. Lalu, jika terjadi likuidasi, pemegang saham biasa ini memiliki hak atas sisa tuntutan terhadap aset perusahaan setelah tuntutan kreditur dan pemegang saham preferen. Lalu yang ketiga, pemegang saham biasa dapat melikuidasi investasinya dengan menjual saham yang dimilikinya ke pasar sekunder. Nah, ini bedanya. Jadi kalau misalkan saham preferen itu tidak dapat memperjualbelikannya secara mudah ke pasar sekunder karena yang namanya saham preferen biasanya itu ada hak atas tunjuk. Jadi tidak dapat diperjualbelikan pada pasar saham. Nah, kita akan masuk ke valuasi atau penilaian saham. Untuk penjelasannya sampai di situ dahulu, nanti akan kita lanjutkan.